Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasyidara Nabila, INPM 2008260013. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait leptospirosis pada blok hematoimunologi. Jadi di sini saya membahas tentang leptospirosis, di mana definisinya adalah infeksi akut yang disebabkan oleh kuman golongan Leptospira. Biasanya ditandai adanya vaskulitis. Kemudian kuman masuk melalui luka di kulit ataupun bisa menembus jaringan mukosa seperti konjungtiva, nasofaring, dan juga vagina. Pada etiologi leptospirosis ini termasuk dalam ordo Spirochaeta yang dapat menyebabkan penyakit infeksius yang disebut leptospirosis. Kemudian eh, untuk tanda dan gejalanya pada leptospirosis itu ada beberapa. Yang pertama ada nyeri otot atau mialgia hebat. Biasanya adalah faktor utama dan pencetus utamanya. Kemudian demam dengan hepatitis. Kemudian bisa gangguan ginjal, kemudian meningitis limfositik, konjungtivitis, kemudian ruam kulit ataupun kadang-kadang terdapat hemoragis pada kulitnya. Kemudian pada darah terdapat protein ataupun bilirubin di dalam urinnya. Kemudian pada pneumonitis ini pneumonitis nodular tapi jarang ditemukan pada leptospirosis. Cuma ada beberapa tanda dan gejala yang menyebabkan leptospirosis yang mengakibatkan pneumonitis nodular. Nah, untuk manifestasi klinisnya terdapat dua, yaitu leptospirosis anikterik dan leptospirosis ikterik. Pada leptospirosis anikterik, ada dua juga fase. Yang pertama ada fase septik ataupun ada juga fase imun. Nah, pada fase septik, ditemukan gejala seperti demam, nyeri kepala, mialgia, nyeri perut, mual, dan juga bisa muntah. Nah, sementara pada fase imun, dia terdiri dari demam yang tidak begitu tinggi, tapi terdapat nyeri kepala yang hebat. Kemudian bisa dicek pada penyakitnya tuh ada meningitis, yang sebelumnya dia terkena penyakit meningitis. Nah, sementara terdapat juga konjungtiva hiperemis, uveitis, hepatosplenomegali, kemudian terdapat kelainan paru, dan juga terdapat ruam-ruam pada kulit. Nah, kemudian pada leptospirosis ikterik tadi kan ada dua fase, tapi pada fase septiknya sama seperti fase septik dari anikterik. Sementara pada leptospirosis ikterik yang fase imun ditandai dengan disfungsi hepatorenal dan biasanya disertai dengan diastesis hemoragik. Kemudian kita bahas pada tata laksana pada leptospirosisnya, yaitu ada antibiotik. Pada pilihan pertama, kalau dia anikterik, dia diberikan ampicillin 75 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari, diminum secara oral tiap 6 jam selama 7 hari. Kemudian untuk pilihan kedua ada amoxicillin dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari diminum secara oral tiap 6 sampai 8 jam selama 7 hari. Nah, kemudian jika dia ikterik, dia diberikan penisilin, kemudian diberikan intravena setiap 6 jam selama 7 hari. Kemudian pilihan kedua ada ampicillin 200 mg per kilogram berat badan per hari, ataupun intravena tiap 6 jam. Kemudian amoxicillin 200 mg per kilogram berat badan per hari diberikan secara intravena tiap 6 jam. Nah, pada pilihan kedua, dia diberikan dosis siklin 40 mg per kilogram berat badan per hari, diminum secara oral dua kali sehari selama 7 hari. Tapi doksisiklin ini tidak direkomendasikan untuk umur di bawah 8 tahun. Nah, pada ikterik, dia diberikan eritromisin 50 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan secara intravena. Kemudian pada penelitian, biasanya itu diberikan secara in vitro. Nah, kemudian kalau dia ada alergi pada penisilin, kita bisa berikan doxycycline 40 mg per kilogram berat badan per hari, kemudian diberikan secara oral dua kali sehari selama 7 hari. Biasanya tidak direkomendasikan untuk umur di bawah 8 tahun.
Kemudian jika dia ikterik, dia diberikan eritromisin 50 mg per kilogram berat badan per hari, diberikan secara intravena. Kemudian kita bahas pada pemeriksaan penunjangnya, yaitu ada beberapa pemeriksaan penunjang untuk mencetuskan leptospirosis, yaitu ada pemeriksaan mikrobiologi, kemudian bisa juga kultur darah, kemudian onkulasi hewan, ataupun serologi juga bisa menentukan untuk pemeriksaan penunjang pada leptospirosis. Nah, pada komplikasinya ada beberapa juga yang paling sering terdapat leptospirosis, yaitu ada gagal ginjal akut, gagal hepar akut, gangguan respirasi dan perdarahan paru, kemudian gangguan kardiovaskuler, dan biasanya juga terdapat pankreatitis akut. Kemudian untuk pencegahannya ada beberapa pencegahan yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Di mana kalau pencegahan primer ini bagaimana agar orang sehat ini sebagai sasarannya itu terhindar, jadi lebih menghindari orang yang belum terkena penyakitnya. Biasanya kegiatan itu bersifat promotif atau bisa dilakukan pencegahan secara vaksinasi. Nah, sementara kalau pencegahan sekunder ini, sasarannya itu orang yang udah terkena pada penyakit leptospirosis ini. Biasanya itu dicegah agar orang itu terhindar dari komplikasinya. Komplikasi yang penyakit-penyakit yang udah saya sebutkan tadi. Dan biasanya itu komplikasinya juga sering mengakibatkan kematian yang prognosisnya itu lumayan besar karena leptospirosis ini bisa menyebabkan komplikasi yang sangat berat. Mungkin ini aja yang bisa saya presentasikan pada mind map saya, yaitu leptospirosis. Ini referensi yang saya ambil. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.